Oke, selamat malam Mas Nur. Selamat malam Mas Ray. Kita kali ini akan membahas terkait tema yang lagi banyak ngehit ya Mas Nur. Iya. Banyak dibicarakan orang dan sangat relate, sangat nyambung dengan kehidupan sehari-hari, yaitu terkait overthinking atau berpikir yang berlebihan Iya. gitu ya. Kalau dari sudut pandang sufi secara umum atau tasawuf secara umum, sebenarnya bagaimana kita harus berdamai dengan keadaan Mas Nur ya? Karena overthinking ini kan memikirkan sesuatu yang terlalu khawatir gitu ya terhadap keadaan yang terjadi gitu. Mungkin sebelum masuk dalam ranah sofistik ya, mungkin kita harus agak membedah dulu sebenarnya kapan kita menyebut overthinking itu sebagai overthinking. Ya. Jadi jangan-jangan yang kita sebut overthinking itu misalnya ya, saya menganggap diri saya ini adalah orang yang banyak mikir. Pemikir itu. Nah, apakah banyak mikir itu bagian dari overthinking atau tidak? Tapi kalau kita lihat tidak seperti itu kan. Jadi yang dimaksud overthinking itu adalah membicarakan hal-hal sepele, tetapi hal sepele ini justru membuat kita menjadi cemas, membuat kita menjadi tidak tenang. Tapi itu berawal dari hal sepele. Jadi kita tenggelam dari hal sepele, memikirkan hal sepele, lalu kemudian tahu-tahu itu membuat kita dalam kecemasan, ketidaktenangan. Gitu. Misalnya gini, kita ketika ada punya pasangan atau hubungan dengan seorang gitu ya, itu ketika chat kita nggak dibalas gitu, padahal udah di-read, itu kita udah mikirnya udah macam-macam. Jangan-jangan dia marah nih, jangan-jangan kata-kata yang saya tulis ternyata nyinggung dia nih. Padahal yang terjadi dia mungkin lagi di jalan, lagi naik motor, atau mungkin lagi sibuk ngurusin apa gitu. Tapi kadang karena nggak dibalas nih, kita udah mikir macam-macam nih Mas. Keseharian begitu ya. Nah, itu yang saya maksud. Nah, kalau itu memang kalau dalam tasawuf ya, itu tidak disebut sebagai overthinking, tapi mereka punya istilah tertentu disebut dengan khawatir. Jadi khawatir dalam bahasa Indonesia ada khawatir. Dalam ranah sofistik sebuah istilah yang khawatir itu suatu kita dibawa dalam berbagai macam kemungkinan-kemungkinan, dan kemungkinan itu membuat diri kita menjadi cemas dan tidak tenang. Itu kan seperti tadi misalnya karena WA saya tidak dibalas, saya menjadi banyak macam hal yang masuk dalam pikiran saya. Nah, kalau dalam ranah sofistik disebut dengan khawatir. Jadi khawatir itu jadi makanya sebenarnya itu masih taraf wajar. Wajar dan tidak wajarnya memang karena kita membahas overthinking adalah sesuatu yang ketika dia sudah membuat cemas itu sudah menjadi tidak wajar. Karena misalnya begini, kalau kita selalu memikirkan tentang kemungkinan, mungkin saya tidak akan keluar rumah. Itu kan karena boleh jadi ada banjir, boleh jadi ada gempa, boleh jadi ada kendaraan yang kemudian bisa tabrakan dan seterusnya. Boleh jadi kita tidak akan keluar. Tidak ngapa-ngapain gitu. Iya. Salah satu overthinking yang lain adalah ketika kita terlalu khawatir tentang masa depan, Mas Nur. Iya. Jadi kita khawatir, aduh besok misal usaha masih laku nggak ya jualan saya? Misal artis masih manggung nggak ya? Iya. Lagu saya masih hits nggak ya? Ini kan overthinking yang keseharian akan dialami manusia. Jadi kekhawatiran berlebih terhadap masa depan. Nah, sebenarnya kalau dari Sufisme sendiri gimana untuk melihat masa depan itu sebenarnya? Nah, mungkin sufi dan cara-cara yang lain, misalnya dalam meditasi, itu ada kesamaan dalam mengajak kita untuk berpikir masa sekarang. Masa sekarang atau masa kini. Jadi memang kita ini kan di dalam diri kita ada dunia yang paralel antara masa lalu dengan masa depan. Pikiran kita ya. Pikiran kita selalu terombang-ambing seperti itu antara entah masa lalu dan masa depan, dan kita tidak pernah berpikir tentang masa sekarang. Jadi meskipun misalnya kita berpikir masa sekarang, misalnya tadi saya keluar tidak ya, tetapi berpikir itu kemudian membawa saya ke masa depan. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begini, seperti itu. Jadi para sufi selalu mengajak kita untuk bagaimana kita bisa hidup di masa sekarang. Hidup masa sekarang itu maksudnya saya bisa menikmati detik ini, sekarang ini, karena itulah kemudian yang menjadi
jati diri saya yang sejati. Salah satu yang menarik itu yang sering terkenal ya di ungkapan para sufi adalah sufi itu anak waktu. Anak waktu. Ini mungkin bisa dijabarkan lebih, Mas. Jadi sufi itu anak waktu, hai kawan. Tidak ada kata esok di jalan ini. Itu bait terusannya untuk menjelaskan bahwa memang jadi tidak ada kata esok di jalan ini. Kata esok itu bukan esok dalam pengertian besok, tetapi detik nanti, kayak gitu. Detik nanti, masa nanti ya. Jadi anak waktu itu maksudnya kita benar-benar bisa hadir di momen sekarang ini. Makanya biasanya para sufi mengaitkan itu dengan satu ayat Al-Quran wal asri, demi masa ya. Jadi demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu lebih banyak dalam kerugian. Kenapa? Karena sangat sedikit kita bisa terlibat dalam masa tadi. Masa, dan itu menarik sebenarnya. Para sufi mengatakan, kok Tuhan bersumpah atas nama waktu gitu kan. Nah ternyata dalam ranah sufistik, waktu itu adalah salah satu nama Tuhan. Waktu itu nama Tuhan? Nama Tuhan. Ad-Dahr namanya. Ad-Dahr. Dan Asr itu sama, itu adalah salah satu nama Tuhan. Makanya Tuhan bersumpah atas namanya sendiri. Seperti itu. Itu yang menarik. Artinya begini, kalau saya melihat ya bahwa itu adalah bagian dari nama Tuhan, wal asri bagian dari nama Tuhan, nah kalau saya tidak bisa bersama masa, berarti saya tidak bersama Tuhan. Jadi kalau kita tidak bisa menerima saat ini, kita memprotes Tuhan juga, begitu? Iya, kayak gitu. Jadi banyak juga ungkapan ya bahwa kondisi yang terjadi hari ini itu adalah yang terbaik sebenarnya. Nah tapi untuk berdamai dengan hari ini itu kan nggak mudah maksudnya untuk menjadi anak waktu ini. Nah mungkin ada semacam nasihat dari para sufi untuk bagaimana menerima kondisi hari ini ya, karena kita kan seringkali berharap ke masa depan itu bahwa hari ini pasti akan terlampaui, tapi untuk berdamai dengan kenyataan hari ini kan suatu hal yang nggak mudah ya sebenarnya. Nah itu suatu problem yang ini ya, bagaimana kemudian saya bisa menerima diri saya, bisa menerima apa yang terjadi pada saya, dan bisa menerima apa yang saya miliki sekarang ini. Nah biasanya karena kita manusia, kita punya ekspektasi keinginan yang luar biasa ya. Kadang keinginan itu kita ingin melampaui diri kita sendiri gitu. Nah makanya sebelum masuk untuk memahami bagaimana menerima diri, sebenarnya jalan pertama para sufi selalu mengajak adalah mengenal diri. Jadi ketika mengenal diri, saya mengenal seluruh apa yang terjadi dalam diri saya. Saya mengenal seluruh potensi diri saya, dan ketika itu optimal, saya melihat diri saya sendiri. Nah kadang bahkan kita tidak bisa melihat diri kita sendiri, Mas. Karena kita tidak melihat diri kita sendiri, kadang kita tidak jujur atas diri. Problemnya di situ biasanya. Nah karena kita tidak jujur atas diri, itulah yang membuat kita sulit untuk, bahkan kita untuk menerima diri kita pun sulit. Akhirnya muncul overthinking, kekhawatiran berlebihan. Nah makanya tadi kan kita mengawali bahwa kita harus bedakan overthinking dan tafakkur ya, berpikir. Karena berpikir ini justru kalau kita masuk dalam ayat Al-Quran, justru kita diajak, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Apakah tidak lihat bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan. Ini kan justru Tuhan ngajak mikir gitu. Jadi jangan sampai kita overthinking, tetapi yang kita maksud adalah tidak mikir. Itu tidak seperti itu ya. Jadi nggak ikut-ikutan asal, overthinking harus dipahami dulu apa sebenarnya overthinking itu. Kayak gitu. Karena di ayat-ayat lain juga ada afala ta'qilun, afala yatafakkarun. Ya. Jadi sebenarnya keberpikiran ini disarankan ya sebenarnya, atau bahkan diwajibkan. Karena itu jati diri kita. Justru itu yang membedakan kita dari makhluk yang lain kan, gitu. Jadi Tuhan memberikan daya yang luar biasa. Dengan daya itu kita punya peradaban. Jadi makhluk lain tidak punya peradaban, kita punya peradaban. Mereka cuma ada generasi, ada juga yang hewan yang punah ya. Tetapi kita selain membuat satu generasi, tapi juga membuat satu peradaban. Mungkin yang overthinking yang sebaiknya dihindari itu adalah yang berdampak buruk ya. Yang tadi akhirnya kita khawatir untuk melakukan apapun, untuk melangkah gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau di kalangan para sufi sendiri sebenarnya ada nggak sih kayak misalnya tips-tips gitu ya, Mas Nur? Ini karena kalangan milenial sukanya kan tips-tips ya, yang serba praktis gitu ya, biar kita nggak terlalu khawatir berlebihan gitu terhadap sesuatu yang
memang tidak semuanya bisa kita kendalikan sebenarnya gitu. Nah, saya ingat kita pernah bicarakan ini dalam Stoa ya. Stoa, ya. Dalam filsafat Stoa, dan memang kalau menurut saya sih cara untuk menerima itu adalah menerima apa yang terjadi sebenarnya. Kayak gitu. Jadi ada satu ungkapan itu apa yang sering Mas Ray juga bicarakan adalah cintai takdir. Ya, dari Nietzsche ya. Amor Fati. Jadi cintai takdirmu itu adalah bahwa ya kita tidak mungkin lari dari apa yang terjadi dengan diri kita, gitu kan. Justru jalan terbaik adalah bagaimana saya memeluk apa yang saya alami, apa yang terjadi dalam diri saya. Karena kalau selama saya tidak memeluk, itu pasti akan selalu menghantui diri saya. Selalu akan menghantui, dan saya akan sulit keluar dari hal itu. Ya. Terkait dengan memeluk diri saya ataupun mencintai takdir ini ya, Mas Nur. Ada ungkapan menarik dari Ibnu Athaillah ya, bahwa usaha kita semaksimal apapun ada batas-batas tertentu yang itu nggak akan bisa menembus benteng takdir gitu, Mas Nur. Ya, ya. Jadi memang harus diterima bahwa ada hal-hal yang memang kita harus berdamai ya. Iya, cuma begini, kita harus bedakan suatu peristiwa sebelum terjadi dan suatu peristiwa yang telah terjadi. Yang belum dan yang sudah terjadi. Ya. Jadi sebelum terjadi kita tidak bisa mengatakan takdir. Oke, itu kekhawatiran tadi. Nah, itu kekhawatiran. Tetapi setelah terjadi saya bisa mengatakan takdir. Nah, kadang kita sebelum terjadi pun kita mengatakan takdir. Nah, itu bahaya karena itu akan membawa kita kepada satu bentuk determinis ya, seperti itu. Jadi kita harus bedakan sebelum peristiwa itu terjadi dan setelah peristiwa terjadi. Kalau sudah terjadi ya sudah, berarti sudah takdir. Tapi sebelum, berarti di situ harus kita punya usaha yang aktif. Bagaimana agar saya tetap dalam koridor kebaikan tadi. Nah, di manusia modern ya, termasuk saya juga nih Mas Nur ya. Jadi kita seringkali terjebak pada stres masa depan itu. Jadi saya contohkan begini, misalnya saya ngejar pesawat ke bandara gitu ya. Karena kondisi Jakarta macet segala macam, jadi saya udah stres nih, udah panik, udah segala macam, udah khawatir berlebihan, padahal belum terlambat gitu. Tapi saya berpikir, wah ini kalau terlambat nih semuanya akan berantakan, beli tiket lagi segala macam. Nah ini yang banyak terjadi, belum terjadi, yang tadi Mas Nur bilang, takdir di bagian antara yang takdir itu sudah terjadi dengan yang belum. Nah seringkali orang-orang modern ini stres dengan yang belum terjadi ini Mas Nur. Contohnya misalnya kita ngejar pesawat gitu. Nah ini gimana nih Mas? Atau kita khawatir kalau saya nggak naik kelas itu. Nggak naik kelasnya kan belum, tapi stresnya udah gitu. Makanya tadi bagaimana kemudian saya secara fenomenologi ya, saya tidak boleh menolak satu fakta kayak gitu. Misalnya tadi misalnya ada pesawat yang harus saya harus seperti itu ya. Saya harus menerima apapun yang terjadi di setiap momen yang saya. Gimana itu untuk menerima? Ada butuh proses pendewasaan ya, Mas? Sebenarnya tidak butuh proses pendewasaan karena seperti yang tadi Mas Ray katakan, ada hal-hal yang di luar dari kendali kita, gitu kan, luar dari kendali kita. Nah, hal-hal yang di luar dari kendali kita ini kita tidak mungkin untuk mendominasi dia, menguasai dia, dan kita bisa melakukan sesuatu seperti satu hal untuk dia, tidak mungkin. Seperti yang diajarkan para filsuf Stoa ya, bahwa yang kita kontrol adalah diri kita. Selain itu nggak bisa kita kontrol. Nah menariknya sebenarnya para sufi juga sejalan ya dalam hal ini dengan para filsuf Stoa gitu Mas Nur. Namun memang belum terlalu banyak familiar ya ungkapan-ungkapan dari para sufi ini. Cuma terkait overthinking ini sebenarnya para sufi punya obat ya untuk bagaimana menghadapi kondisi-kondisi yang tidak bisa kontrol, yang kita harus berdamai dengan takdir ya. Nah, overthinking ini apakah bisa dianggap, sorry nih Mas Nur, agak sensitif nih, apakah bisa dianggap sebagai fenomena kurang beriman itu, tanda kutip? Mungkin soal iman beda ya. Meskipun ada pengaruh, tapi secara tidak langsung. Overthinking ini menurut saya sesuatu lebih kepada satu bentuk kesadaran. Jadi bagaimana kemudian saya menerima
segala hal yang akan terjadi dan atau setelah terjadi seperti itu. Jadi kita harus menyadari dan kita harus bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Nah, kadang kita ingin mengontrol sesuatu yang memang di luar yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya tadi, kemungkinan-kemungkinan itu kan tidak bisa kita kontrol. Dan juga kita tidak tahu kapan itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu, jalan terbaik adalah bagaimana saya berhadapan dengan satu fenomena. Berhadapan dengan satu fenomena. Berhadapan dengan satu fakta, berhadapan dengan apa yang akan terjadi. Itu adalah sesuatu hal yang kita cenderung akan membuat kita tenang. Ya. Nah, tentu kalau tadi minta tips para Sofi tentu selalu melekatkan dirinya dengan Tuhan, ya, entah itu dengan berzikir dan seterusnya. Makanya dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnal qulub, ketahuilah dengan mengingat Tuhan itu menjadi tenang, karena ada filosofi yang sangat dalam sebenarnya adalah bahwa Tuhan ini adalah sesuatu yang aktif dan hadir dari seluruh realitas ini, apalagi di dalam diri kita gitu. Jadi ketika saya punya pengalaman tentang kebertuhanan di dalam diri, itu akan memberikan satu bentuk ketenangan, ya, seperti itu. Ini menarik nih, ada pengalaman kebertuhanan, ya. Jadi religiusitas ini bukan hanya sesuatu yang dipahami dengan nalar, tapi ditemukan dalam pengalaman, ya. Betul. Ini saya ada satu kisah yang nanti coba ditanggapi dari sudut pandang sufistik, ya, Mas Nur. Jadi ini kisah ada seorang petani gitu, ya, dia punya kuda yang bagus luar biasa gitu. Suatu ketika kuda ini hilang. Kuda ini hilang, tetangga pada, waduh, Pak Tani gimana sih, kok nggak dirawat baik-baik gitu. Si petani dengan tenang aja bilang, ini udah yang terbaik gitu. Kuda itu hilang. Tuh, kok terbaik kudanya hilang, padahal itu kuda satu-satunya. Sekitar beberapa waktu kemudian kuda itu pulang gitu, dan dia bawa banyak kuda liar lainnya. Nah, petani kembali lagi bilang, ini yang terbaik gitu. Tetangga heran, oh, kudanya ternyata yang kemarin hilang itu ternyata bawa teman-teman. Jadi petani punya banyak kuda gitu. Seiring waktu, anaknya petani ini belajar naik kuda, terus kemudian jatuh sampai kakinya, yang satu kakinya itu nggak bisa digunakan lagi. Tetangga ini lagi berkomentar, wah, ternyata kuda yang banyak itu mendatangkan sial. Petani bilang, ini yang terbaik. Dia tetap berpendapat yang terbaik. Hingga suatu ketika ada tentara kerajaan gitu, ya, mau datang ke kampung tersebut dan mewajibkan semua pemuda ini harus wajib militer, harus diambil. Semua dikumpulkan. Semua pemuda di kampung itu diangkut oleh tentara ini, kecuali satu, anaknya petani yang kakinya tadi, kakinya karena udah cacat kan, udah jatuh. Petani bilang, nah inilah, jadi kita nggak bisa melihat apa ya, di balik tabir-tabir takdir nih, Mas. Nah ini gimana kalau dilihat dari sudut pandang sufistik, ya? Ini memang kisah tamsil, ya, tapi pesan terhadap overthinking sangat masuk, ya, menurut saya. Iya, jadi kalau kita mengambil ilustrasi atau contoh, ya, yang diberikan tadi bahwa bagaimana suatu peristiwa itu menuntun kepada suatu peristiwa lain yang justru membuat dia menjadi tenang, ya. Makanya kata Rumi seperti ini, kerja Tuhan memang seperti itu. Kita dibawa satu tempat untuk masuk ke tempat yang lain. Dan boleh jadi di kehidupan kita justru terjadi sebaliknya, ya. Jadi kita dibawa dari satu peristiwa menuju peristiwa lain, tetapi akhirnya keburukan. Ini yang tadi kisahnya tentang kuda ini kan dari satu peristiwa ke peristiwa lain, akhirnya kebaikan. Nah, artinya begini, saya yakin, ya, selama seluruh energi yang saya lakukan ini adalah terkait dengan sesuatu yang positif, saya yakin akhirnya akan positif. Tapi kalau seluruh energi saya, khususnya pikiran saya, selalu saya gunakan untuk negatif, saya yakin akhirnya negatif. Meskipun tadi misalnya awalnya menemukan kebaikan, ya, dapat ini, dapat itu, tapi ujungnya biasanya masuk kandang singa gitu. Itu tergantung dari pikiran kita. Nah, pikiran dan seluruh energi, karena manusia kan tidak punya pikiran saja, ada hatinya, ada akalnya, ada imajinasinya. Tapi kalau seluruh saya aktifkan untuk sesuatu yang bersifat potensi, saya yakin dia akan berakhir baik, ya, berakhir positif. Meskipun misalnya ada kendala di pertengahan jalan, ya, kita tidak lihat, karena kata-kata Rumi begitulah kerja Tuhan. Dia sengaja memasukkan kita tempat ini agar masuk ke tempat itu. Oke, jadi
kata kuncinya di sini adalah kita berpikiran yang positif terhadap yang terjadi agar akhirnya juga positif ya. Seperti Pak Petani tadi yang apapun yang terjadi seolah itu musibah tapi dia tetap melihat itu sebagai yang positif ya. Dan saya tutup dengan kata-kata di ayat suci ya bahwa hadis qudsi bahwa aku tergantung persangkaan hambaku saja. Jadi lebih baik kita menyangka yang positif yang baik-baik saja karena itu akan lebih baik buat hidup kita, Mas Nur. Terima kasih Mas Nur. Sama-sama Mas untuk obrolan overthinkingnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Amin.